Bayarnya ngomong, dan tolong ya kirimin informasi soal perusahaan kamu, sama nanti kirimkan PI-nya atau performa invoice-nya. Nah itu kan kalau kita tidak ada badan usaha itu nggak bisa mengeluarkan PI-nya. Karena PI itu sudah bagian dari invoice, walaupun belum resmi ya. Itu masih sementara invoice-nya, masih bisa diubah-ubah untuk tagihan doang di awal, tapi itu udah pakai kop surat, kita udah pakai tanda tangan kita dan juga stempel nanti gitu ya. Kalau website apa isinya? Itu tentang produk, gak ada yang lain. Tentang perusahaan kita nggak usah panjang-panjang banget jelasin soal produknya, benefitnya apa, spesifikasinya. Kalau teman-teman masih kurang paham soal website ini kan advance promotion ya teman-teman, itu lebih lanjut lah untuk promosinya. Jadi dimaksimalkan nanti teman-teman di sosial medianya dulu. Tapi kalau sudah teratur ya di sosial medianya, baru kalau mau bikin website boleh gitu. Jadi nggak waste time dan juga tidak waste money juga gitu. Sayang kan uangnya kebuang-buang gitu ya. Lebih baik Titi apa LC Kak untuk pemula? Nah teman-teman perlu paham ya, kalau LC ataupun Titi ya itu nggak bisa kita jadi sandaran kayak yang mana Miss yang bagus buat pemula. Titi ataupun LC itu harus ada term and conditionnya. Kalau misalnya Pak Syahrul, anggaplah LC itu aman ya, sudah pasti 100% aman, tidak mungkin LC ya kalau tidak ada kong kali kong dengan banknya, apalagi LC revocable at site itu ada kesalahan ataupun ada problem di sana tuh tidak akan mungkin. Tapi kalau LC-nya 100%, kita yang kewalahan karena kita harus nyari modal. Jadi baik Titi ataupun LC tetap harus ada term and condition-nya. Misalnya Titinya kita pakai DP-nya untuk covering belanja barang kita. Misal belanja barangnya kurang lebih 60% Miss dari invoice yang sudah saya tawarkan ke dia, berarti minta pembayarannya 60% dulu di depan, dinegosiasikan 60% itu. Sisanya mau dia after draft kayak, dia mau after BL kayak, apakah ketika tutup kontainer, terserah, karena kita udah cukup nih untuk beli barangnya gitu. Karena biasanya kalau untuk pengiriman ya, kalau dari forwarder, misalnya teman-teman pakai forwarder itu biasanya nanti invoice-nya tuh di belakangan, tapi ada juga yang dari depan, cuman lebih enak tuh yang belakangan gitu. Nah terus kalau untuk LC sama juga teman-teman, kalau LC 100% itu bagus, tapi kalau kita nggak punya modal kan kita realistis aja, wah susah juga ya kalau LC 100% Miss, kita kan harus cari modalnya. Iya, makanya kita negosiasikan dulu, kalau bisa dapat DP dan baru ditutup dengan LC. Nah kalau teman-teman tanya kalau Miss seperti apa biasanya untuk menawarkan produknya kita atau menawarkan metode pembayaran, saya selalu bilang standarisasi saya itu pasti selalu Titi LC, mau Titi down payment-nya 10%, 20% gak ada masalah. Yang penting saya harus punya DP dulu, harus punya down payment dulu. Nah itu bukan saya nggak percaya sebenarnya ya, itu sebagai bentuk komitmen. So dia komitmen dengan kerjasama kita, saya komitmen juga untuk menyiapkan barang gitu. Jenis LC apa Miss yang aman? LC irrevocable at site. LC irrevocable at site. Oke. Kalau bayar mau DP, DP ini maksudnya document against payment atau yang down payment? Itu satu, LC irrevocable at site. Irrevocable maksudnya tidak bisa diubah, at site itu maksudnya langsung. Jadi LC irrevocable at site. Yang lain itu biasanya agak jarang digunakan gitu. Kayak LC usance itu mungkin lebih sering digunakan ketika kita transaksi dalam jumlah besar dan jangka waktunya lumayan lebih panjang.
Tuh. Kalau kita ikut seminarnya Belantika, seminar tidak ada ya teman-teman ya. Apakah kita akan dibantu dalam administrasi dan bayar? Oke teman-teman, jadi gini ya. Untuk Belantika Academy itu jelas itu namanya pelatihan ekspor ya. Jadi gunanya saya live ya sebenarnya itu untuk meminimalisir teman-teman yang memang sudah terbiasa diiming-imingin atau mungkin sering ngeliat kayak wah ini kita sediain bayar apa segala macam. Itu menurut saya agak kurang sehat ya kalau misalnya kayak teman-teman hanya ngincar data bayar apa segala macam. Yang penting itu adalah kamu paham soal ekspornya, harga produk, penyiapan sertifikasi, dokumen, serta promosi. Oke, teman-teman. Kalau teman-teman masih punya mindset kayak, gimana Miss? Caranya saya beli bayar, data bayar, apa segala macam. Itu waste of the time, teman-teman. Pasti teman-teman capek nanti ujung-ujungnya. Gitu. Memang sulit ya, saya harus untuk memberitahukan ini kayak terus-terusan gitu ya. Cuman, for me ya teman-teman, buat teman-teman yang tanya, Miss kalau misalnya di Belantika tuh disediain gak sih bayarnya apa segala macam? Kita tuh pelatihan clear. Kalau teman-teman mau cari memang orang yang dia tugasnya seperti itu namanya mungkin broker atau agregator. Kita clear namanya pelatihan ekspor, pasti diajarin cara promosi yang bagus, cara untuk menghubungi, cara untuk membalas, cara pengiriman quotation, cara bahasa Inggrisnya itu landasannya itu diperbaiki. Tapi kalau teman-teman mentalnya kayak mohon maaf misalnya bayarnya disediain nggak apa segala macam ya, mending saja di agregator aja teman-teman, nggak perlu saya ekspor-ekspor. Jelas namanya pelatihan. Nah, memang konsep pelatihan tuh sudah makanya 250.000 USD karena kan USD fluktuasi ya, dia kadang-kadang bisa naik, dia bisa turun atau kadang-kadang nanti jadi 3,9. Nah, jadi patokannya di 250.000 USD itu bisa. Tapi kalau di atas itu untuk sekarang yang berlaku tuh 30% dan itu ada turunan produk-produknya sendiri. Ada produk kehutanan, perkebunan, saya lupa yang duanya lagi. Intinya pasti itu masuk, sawit pasti masuk. Pelatihan kita 7 hari, tapi mentoringnya yang seumur hidup, makanya saya hafal. Teman-teman kalau misalnya bilang, oh Miss di chat gak pernah dibalas apa segala macam, when you message me, karena hampir almost the time kalau misalnya saya sambil kerja gitu, pasti saya selalu aktifin handphonenya, gak mungkin tidak. Kan sambil live aja, kadang-kadang masih sambil ini. Tuh. Kayaknya kan enggak ya kalau arang kayu ya. Gitu. Miss, harga kelapa lagi tinggi-tingginya, betul. Banyak yang minta ekspor tapi harganya nyucu. Nah, kemarin tuh ada ya salah satu, nanti kalau misalnya Kak siapa nih kalau mau nanti coba saya kasih deh namanya. Dia pelepasan ekspor ya, sudah mau ekspor di Surabaya kalau nggak salah. Nanti coba hubungin dia, mana tahu harganya lebih bersaing. Nah ini Kak, kalau kita sudah terima draft bill of lading, apakah pengiriman kita sudah aman tanpa pemeriksaan? Bu, ini maksudnya saya dipanggil Bu atau bea cukai atau gimana? Maksudnya seperti apa nih? Coba dijelaskan dulu. Maksudnya kalau sudah terima draft BL, apakah ada checking by bea cukai gitu maksudnya? Dicek sama customs, maksudnya seperti itu.
Miss bayar UA nggak mau DP tapi minta TT kalau dokumennya selesai. No, kalau tetap kita punya standar aja teman-teman. Teman-teman kalau misalnya mau itu punya aja standar yang aman tuh seperti apa. Pegang aja pokoknya, saya standarisasi pembayaran seperti ini. Lebih baik pelan-pelan dan hati-hati dibandingkan teman-teman semangat-semangat nanti ujung-ujungnya nombok. Ya. Coba, mana tadi ibunya yang tanya? Maksudnya ketika kita sudah dapat draft BL, apakah ada pemeriksaan bea cukai? Maksudnya seperti itu. Atau gimana? Untuk pemeriksaan bea cukai itu, teman-teman biasanya akan dikenakan untuk produk-produk yang biasanya tuh ya dangerous goods atau butuh pengawasan khusus. Itu biasanya bakalan kena pemeriksaan bea cukai untuk diekspor. Tapi ada juga yang namanya random check. So, ketika bea cukai melakukan random check, ya silahkan didampingin saja. Gitu. Kak, kalau kita pakai undername berarti transaksi pakai rekening undername. Betul. Biasanya teman-teman ya agak jarang kasusnya ketika teman-teman itu undername dan rekeningnya itu tidak mengikuti, itu agak jarang. Biasanya kayak orang minjam nih perusahaan Belantika kan beberapa kali seperti itu. Itu tetap rekeningnya masuk ke Belantika dulu. Gitu. Makanya harus carinya yang benar-benar teman-teman kenal, benar-benar kita percaya. Cari bayar bukan cari bayar ya, tapi promosiin produknya paling benar itu di sosial media. Udah, promosiin produknya di sosial media, punya uang lebih bikin website. Semua sosial medianya dipakai. Apalagi banyak ya produk-produk yang mungkin saya nggak mainkan dan itu permintaannya lebih banyak mungkin daripada produk yang saya mainkan. So promosinya harus lebih aktif. Kamu ekspor apa harus PT perorangan? Tidak harus PT perorangan, bisa pakai PT reguler, bisa pakai CV ya teman-teman, asalkan teman-teman punya NIB sama NPWP. Kalau di atas 30 kg wajib kalau punya ini. Kalau tidak bisa ikut pelatihan nggak apa-apa, sharing-sharing aja di sini kan sama aja yang teman-teman dapatkan juga gitu ya. Misalnya bedanya tuh kalau ikut pelatihan intinya mungkin lebih ke pendampingannya aja. Cuman kalau pertanyaan-pertanyaan sebisa mungkin saya jawab di sini. Misal aku udah punya CV dan NIB, apa masih perlu undername buat ekspor? Tergantung produknya. Apakah itu membutuhkan izin khusus atau tidak. Kalau tidak membutuhkan ya ngapain? Itu bisa diurus sendiri ya pakai perusahaan sendiri. Seperti itu. Ngikutin dong. Nggak mungkin saya nggak ngikutin ya karena kita udah DHI dari tahun kemarin. Kalau untuk DHI itu teman-teman belum berlaku ya. Belum berlaku, itu masih isu saja, tapi yang sudah berlaku itu yang 30% itu memang ada, tapi 30% ya, dan itu tidak selama 1 tahun, selama 3 bulan seperti itu ya. Pelatihan yang langsung praktek ada nggak? Maksudnya secara langsung di lapangan ada, cuman kalau kita biasanya by request ya teman-teman, tapi kalau reguler kita online by Zoom. Kalau kita ekspor 100 kilo, apakah perlu dokumen? Perlu, karena sudah di atas 30 kg. Di atas 30 kg itu WAJIB wajib. Mengekspor ikan asin bagusnya ke negara, setahu saya banyak tuh diekspor ke Cina. Tapi kembali lagi ya teman-teman, pertama ikan itu produk terbatas, harus ada izinnya. Yang kedua, masuk ke Cina itu harus ada GACC. Jadi teman-teman, makanya saya bilang, ketika teman-teman itu
mau cari-cari produk itu jangan hanya ngeliat orang pernah ekspor itu aja, tapi teman-teman harus cari tahu apakah produk ini bebas ya diperjualbelikan untuk ekspor, ada izin khususnya nggak, dia masuk ke negara ini ada perizinan khusus nggak, karena kita tuh biasanya terhambat nanti di izin khusus itu yang lebih buat lama gitu. Makanya kan menarik ya kalau misalnya dibahas, ada yang closing, ada yang enggak ya, memang kembali lagi ke rezeki dan usahanya masing-masing. Tapi kembali lagi juga produknya, bersaing nggak produknya nih, punya nggak izinnya, gitu ya. Oke, bea keluar itu tidak sama seperti dengan impor ya teman-teman, makanya agak lucu sebenarnya ketika ada orang yang membandingkan impor sama ekspor. Impor sama ekspor memang itu adalah perdagangan bebas keluar negeri dan masuk ke dalam negeri, tapi secara penerapannya, secara benefitnya, secara peraturannya, secara izin dan sertifikasinya itu berbeda. Oke, jadi one day mungkin kalau teman-teman FYP yang bahas-bahas soal impor dan itu compare ekspor dan impor dan tetap mendukung impor, I don't know what's wrong with him. Maksudnya kayak itu dua hal yang berbeda dan itu tidak boleh disamain gitu loh, karena keperluan dan kebermanfaatannya berbeda. Ya, itu kebermanfaatannya berbeda dan berbeda juga soal peraturannya. Kalau diimpor mungkin lebih banyak ya produk-produk yang akan kena bea masuk, tapi kalau diekspor lebih banyak produk yang tidak kena bea keluar gitu ya. Berarti kalau pembayaran TITI dan pakai rekening under name pun tetap kena DHE, betul. Semua transaksi ekspor teman-teman, tapi dia ada produk-produknya ya. Saya cuma hafal perkebunan sama kehutanan, duanya lagi saya lupa masuknya apa, entah perikanan, kalau nggak salah pertanian nggak masuk deh. Coba dicek lagi peraturannya yang tahun 2000 saya lupa 2019 atau 2020 ininya peraturannya. DHE itu devisa hasil ekspor. Miss pelatihan Belantik Academy yang harga 2,5 juta tuh kayak pelatihan private. Iya, karena dia dapat fasilitas ini. Sebenarnya semua itu private tetap ya, boleh konsultasi apa segala macam, nggak usah khawatir. Tapi bedanya boleh ini aja, kelasnya tuh sendiri. Ini kalau nggak mau dicampur lagi sama teman-teman yang lain, ya silakan kelas sendiri seperti itu. Oke, Miss, bagaimana cara menentukan harga jual di sebuah negara, contohnya di Cina? Produknya apa dulu? Kayak saya selalu bilang teman-teman ya, untuk ekspor ke negara tujuan itu biasa tidak terlalu fluktuatif harga di negara tujuannya. Contohnya kita kayak main lidi, main pinang, ini kan harga di lokalnya lagi naik banget ya. Tapi di negara tujuan diperjualbelikan itu harganya standar-standar aja, masih sama-sama aja, karena yang bermasalah itu adalah harga di hulu kita yang lagi mahal. Makanya patokannya nggak bisa kita patokannya di harga luar dulu, kita patokannya harga supply kita. Contohnya yang paling fluktuasi itu kan kopi ya. Kopi itu cepat pergerakannya, kadang-kadang murah, kadang-kadang mahal, kadang-kadang sedang-sedang gitu ya. Ya karena faktornya banyak juga yang menyebabkan harganya tiba-tiba melambung mahal, tiba-tiba harganya murah. Nah, patokannya di harga lokal dulu. Harga lokal kita bisa nggak nih bersaing dengan harga yang biasa dikirim ke sana? Anggaplah biasa tuh bayar pasti bakalan kasih ekspektasi price. Jadi teman-teman ketika set harga itu nggak perlu kayak aduh kemahalan banget aduh kemurahan banget ya, karena namanya juga testing ya, kita baru pertama kali nawarin harga ya. It's very normal kita mungkin terlalu mahal di awalnya, tapi kan ada proses negosiasi ya. Misalnya kayak aduh kemahalan nih kata si bayar nih, oke mister nih saya turunin harganya nih, tapi sudah di set up ya harga rock bottom price-nya atau harga paling murahnya tuh berapa. Terus misalnya belum ketemu juga, baru teman-teman tanya, oke deh mister berapa expectation price-nya, kayak tadi teman-teman kita bayarnya langsung keluarkan PO, dia punya expectation price $4 per kilogram, ya kan jelas ya enak. Jadi kita bisa memperkirakan $4 itu covering nggak semua biaya yang bakalan kita butuhkan gitu ya. Kalau kita mau ekspor biaya-biaya apa yang harus kita perhitungkan, Miss? Yang pertama biaya produk, pasti produksi. Kalau teman-teman itu trader, artinya teman-teman harus tahu margin yang mau teman-teman markup
ya mau berapa persen, terus biaya dokumen, biaya pengiriman. Nanti kalau sudah sampai pengiriman ke negara tujuan, baru teman-teman hitung pengiriman ke sana berapa gitu. Miss, kok member Belantika kayak masih sedikit ya dibanding komunitas yang lain, karena kita lumayan selektif ya teman-teman. Dari walaupun ya sebenarnya gak mahal-mahal banget ya mungkin dibandingkan beberapa yang lain, sama kita kan pelatihan ya, jadi kita memang ada mentoring setelah itu. Nah itu mungkin yang menyebabkan kita nggak boleh ini teman-teman, kita paling maksimal itu satu angkatan tuh di 50, biasanya tuh udah banyak banget biasanya. Karena kalau untuk terlalu over member tuh juga nggak bagus teman-teman. Jadi setiap angkatan tuh harus dievaluasi. Pasti banyak kekurangannya Belantika juga. Cuman kalau kita dari awal, kalau ditanya kenapa nggak terlalu banyak, karena kita filterisasi memang dari awal itu kan. Dan juga kita kan nggak pernah ada iming-iming gratis nih teman-teman, terus tiba-tiba kita berbayar, itu nggak pernah. Ya biasa karena scamming itu kan yang hal-hal seperti itu. Kita nggak pernah dari awal clear ini berbayar latihannya, kalau mau ya silakan, kalau nggak di live TikTok aja buat sharing-sharing gitu. See you hari Sabtu ya. Lagi wah ini kalau main kopi, saya ada permintaan kopi ya, cuman jujur Bayra itu belum punya spesifikasi yang jelas karena dia bukan main kopi sebelumnya. Dia minta sih Arabica sama Robusta. Beberapa sudah saya tanyain, jadi saya sudah simpan beberapa yang mungkin yang bisa bantu saya nanti untuk supply kopinya. Cuman kalau nanti kurang ya tetap kita buka opportunity buat teman-teman gitu. Cuman sampai sekarang belum ada kejelasannya. Hari Kamis dia nanti sampai ke Jambi. Untuk produk utama yang dia cari tuh gemstone. Cuman dia katanya pengen main kokoa sama kopi. Kalau kokoa di Jambi sudah pasti positif tidak ada. Kalau kopi mungkin masih bisa saya usahakan ya. Kalau kokoa nanti saya harus cari di luar Jambi karena nggak akan ada ketemu di sini. Saya kirim ke Piting, baru minta sampel, kita kasih sampel berapa kilogram, siapa yang tanggung ongkir. Kalau teman-teman mau kirim sampel, itu haknya teman-teman, apakah mau digratisin ongkirnya, barangnya, apa memang teman-teman mau tetap harga. Itu saya kembalikan lagi ke teman-teman. Apakah misalnya nih teman-teman kasih sampel 2 kepiting nih, 2 kepiting, dua-duanya teman-teman mau gratisin ya silakan. Teman-teman mau tetap dihargain tapi harga murah aja karena ini sampel, silakan. Tapi kalau ongkir itu udah pasti wajib sih bayarnya. Tapi kalau barang kembali lagi ke teman-teman. Nah untuk kepiting itu biasanya kan dalam keadaan hidup ya, tapi tergantung lagi permintaannya. Cuman pada umumnya dikirim tuh masih keadaan hidup. Nah juga kepiting itu misalnya nih Mas Rahul sudah mau main kepiting, nah coba Mas Rahul pelajari perizinannya karena itu produk yang terbatas, itu harus ada izin dari karantina. Itu sama ya kayak kita main gaharu tuh diaudit, jadi produk tersebut bakalan diaudit bukan hanya produknya tapi nanti tempat pembudidayaannya juga. Seperti itu. Miss sampai sekarang udah bisa buat PT, mau PT perorangan, PT reguler, mau CV belum bisa teman-teman kan kita ya pemerintah bermasalah. Makanya saya bilang sama teman-teman yang mau bikin badan usaha sekarang, silahkan lah ke Ditjen AHU, ke Instagramnya, boleh tuh di tag-tagin kayak siapa kayak bisa di tagin Pak Prabowo atau Gerindra ya, karena lagi lagi hangat-hangatnya ya, karena mereka nggak tahu kenapa dari itu permasalahan udah 1 bulan lebih ya, dari bulan Desember. Ini bukan the first time teman-teman, memang sering gangguan tapi tuh nggak selama ini. Teman-teman kita ya yang notaris termasuklah izinkan tadi juga kan bagian dari Belantika, biasa tuh ngerjain badan usaha tuh harus nunggu malam dulu biar servernya nggak terlalu sibuk gitu. Miss udah nyemplung di dunia ekspor berapa lama? Banyak banget komoditi produk yang ditahu sebeluk-beluknya. Kalau untuk kalau untuk total belajar dari tahun 2022, 23, 24, 25, berarti 2 tahun masuk tahun ketiga. Ya karena saya kan ini ya kan kita punya kata-kata tuh belajar yang terbaik tuh ketika kita
mengajarkan sesuatu. Nah, ketika saya mungkin ajar di pelatihan ya sesuai dengan expertnya saya, plus juga ketika saya di kampus ya dosen ekspor juga. Nah, itu mengasah lagi gitu ya, karena kan macam-macam yang kita temui gitu. Kalau sampel teman-teman punya pilihan banyak, bisa kirim pakai PT Pos, bisa kirim pakai Line Parcel, pakai Emirates, bisa pakai DHL ya, macam-macam ekspedisi pengirimnya. Cuman kalau di tempat saya tuh pasti terbatas ya, karena kan saya di daerah ya. Cuman kalau teman-teman di luar ya kayak mungkin di UPS, cuman tinggal membandingkan kinerja sama budgetnya aja gitu. Kalau di sini yang paling top nomor 1 ya pasti DHL kalau di sini. Yang lainnya tuh setahu saya tidak ada ya. Dulu kita pernah pakai Line Parcel, tapi Line Parcel tuh tidak terlalu banyak negara korespondennya gitu. Ada juga Emirates. Emirates tuh juga lumayan oke dan lumayan murah ya. Cuman mungkin ada produk tertentu mungkin yang mereka kirimkan atau tidak bisa kirimkan. Cuman kalau kita pengguna DHL untuk pengiriman sampel atau skala kecil, misalnya kayak kirim gemstone, kirim sampel, waktu itu pernah kirim sampel Pinang ya. Ekspedisi lewat pesawat agak susah kirim barang hidup. Siapa bilang, Mas Rahul? Namanya Mas Rahul, sekali-sekali coba chat ya, coba chat ke shipping yang airlines ya, yang memang dari pesawat, coba dihubungin. Karena kalau Mas Rahul mau tahu di Kuala Tungkal itu ada beberapa produk yang itu diekspor, tapi memang tidak langsung, itu diekspornya lewat Jakarta dan di hari yang sama dan pakai pesawat. Malah yang susah itu kalau kita ekspor barang hidup pakai kapal karena lama. Kalau pakai pesawat itu hampir tiap hari mereka kirim. Yang dikirimkan itu adalah kepiting hidup yang bakau. Terus kedua ada namanya udang ketak ya, atau saya nggak tahu di daerahnya teman-teman ada atau tidak, tapi sebutannya kalau di sini itu udang ketak atau udang ronggeng. Nah, itu setahu saya hanya ada di Jambi ya. Setahu saya cuma ada di Jambi karena itu tidak dibudidayakan, belum bisa dibudidayakan. Itu biasa pengirimannya ke Cina. Dan itu dikirimnya ke Jakarta dalam kondisi hidup, terutama yang kepiting, dan pakai apa namanya, pakai pesawat. Kak, forwarder aku ngasih harga cost ocean freight. Oke, kalau aku pakai FOB berarti bayar yang bayar. Betul. Ini sudah lancar bahasa Inggris. Kalau saya teman-teman, hampir seumur hidup saya itu saya habiskan buat bahasa Inggris. Karena dari SD saya sudah les bahasa Inggris, SMP, SMA tetap les bahasa Inggris. Kuliah saya tuh ngambil jurusan pendidikan bahasa Inggris. Memang nggak ada korelasinya, cuma ini membantu saya ketika di sini biar komunikasinya makin lancar. Nah, jadi hampir seumur hidup ini ya, dari kecil umur 7 tahun sampai sekarang ya bahasa Inggris teman-teman. Karena kebetulan waktu saya SD itu yang dapat penerapan kurikulum ada bahasa Inggrisnya. Nah, di lesin sama orang tua saya waktu itu SMP, SMA tetap les, sampai saya kuliah saya ambilnya pendidikan bahasa Inggris. Seperti itu. Jadi membantu. Walaupun ya tetap keseleo tapi lebih jauh-jauh membantu. Itu. Wah, udah jam 8 aja. Mungkin saya sampai setengah 9 aja teman-teman. Setengah 9 atau jam 9 lah. Karena ini biar nggak terlalu overload lagi ya, karena beberapa hari kemarin tuh pulangnya agak telat-telat terus. Silahkan, masih ada nggak nih yang pertanyaan belum saya jawab? Atau ada isu yang mau kita bahas lagi apa? Pokoknya teman-teman, if you don't have anyone to talk, ya, misalnya teman-teman bingung mau tanya ke siapa, mungkin kalau ngechat di WhatsApp atau ngechat di DM itu sering kelewatan. Kalau saya lagi bisa live, nah kita obrolan aja di live. Kalau minta bantuan undernet, bisa kan buat ekspor udang Paname? Kalau dia punya izinnya bisa. Yang permasalahan di sini adalah saya sudah bilang hasil kelautan, baik udang Paname kayak mau itu kepiting kayak, ya itu terbatas ekspornya, ada izinnya khusus. Asal forwardernya atau mungkin tempat undernemnya punya untuk izin itu gas aja.
Isu simpan ekspor, uang ekspor itu Kak, oke teman-teman, itu bukan isu baru ya. Jadi mungkin itu naik banget gara-gara 100% isunya ya. Yang benar itu kalau untuk sekarang ya itu 30%. Yang 100% ini masih isu, belum ada penetapan. Dari dulu udah ada itu teman-teman, tapi hanya 3 bulan uangnya parkir. Dan itu tidak semua produk, ada beberapanya saja. Tapi kan mayority mungkin produk-produk kita ya kena lah, gitu kayak perkebunan ya, terus hasil hutan, misal kayak kayu, itu kena. Kalau ikut pelatihan bisa dibimbing cari buyer atau pembeli, ya kita memang ada materinya khusus. Pokoknya kalau pelatihan ya sewajarnya pelatihan, diajarkan, di mentoring. Udah pokoknya teman-teman, saya bingung juga mau ini. Menurutku Belantika paling lengkap dan terstruktur, tahap-tahap, hitungan, dan konsultasi all the time. Mantap. Kalau misalnya nih, itu berlaku pengaruh banget gak sih? Pengaruh banget teman-teman. Makanya gini ya, menurut saya, ini yang sering saya bilangnya, menurut saya pemerintah tuh langkahnya kejauhan. Mereka tuh selalu memikirkan hilirisasi. Memang benar, ini kita harus amini juga bahwa memang banyak sekali orang yang melakukan ekspor. Mohon maaf, ini mungkin produk-produk yang saya sama sekali tidak paham ya. Ini produk hasil mineral, batu bara, apa segala macam yang memang itu minyak sawit apa segala macam, itu yang pemain-pemain gede yang orang bilang itu monopoli apa segala macam, yang memang sudah pemain-pemain yang itu tidak akan kita jangkal ya, mereka parkirkan uangnya di negara Singapura. Itu banyak, kita harus amini memang itu kejadian. Nah, menurut saya seharusnya yang dibenahi itu kan proses filterisasinya, uang itu alirnya kemana, lebih ke sana lah. Bukan tiba sama kayak kita pajak ya, katanya untuk biar menghindari A, B, dan C apa segala macam, terus pajak kita ditinggiin. Kan aneh ya, negara kita masih punya banyak masalah terus pajaknya ditinggiin. Sama kayak gini, yang ditinggiin itu adalah proses transaksinya. Ini harus di save teman-teman. Kalau coba saya nggak tahu ini diliput, dimasukkan ke YouTube atau tidak ya, coba dicek ya. Kita pernah kunjungan ke salah satu pabrik pinang, itu pabrik yang sudah berpuluh-puluh tahun, dari tahun 90-an. Dia bilang seperti ini ya, zaman dulu tuh ekspor lebih mudah karena metode pembayaran itu lebih terjaga, karena metode pembayaran itu pakai bank semuanya. Sekarang kan bayar suka-sukanya ya, dia mau pakai document against payment, dia mau pakai document against acceptance, dia mau pakai open account ya, udah macam-macam metode pembayaran. Zaman dulu itu cuman pakai letter of credit. Jadi ada otoritas yang memang mengatur alur uang masuk itu, yaitu pihak bank. Pihak bank kalau macam-macam itu bisa dituntut, reputasinya rusak ya kan. Nah, seharusnya itu yang dibenerin. Nah, sekarang malah kita yang dinaikin itu persentasenya. Apakah itu mengganggu eksportir? Sudah pasti. Karena eksporter itu kan bukan hanya yang punya barang. Misalnya, waktu itu ada member kita, dia fantastis teman-teman, hampir menyampai 4M, tapi dia bukan yang punya barang, dia trader. Dia dapat fee karena transaksinya. Tapi semuanya, walaupun waktu itu memang masih atas nama si suppliernya ya, anggaplah dia sudah pakai atas nama sendiri, yang nggak mau itu kena nanti tetap. Gitu. Nah, menurut saya tuh itu yang nggak dipikirin sama pemerintah ya. Kejauhan mikirnya kayak, wah ini biar uang nggak parkir apa segala macam. Ya jangan itunya yang dinaikin, yang dibenerin itu proses transaksinya. Mohon maaf ya, karena saya sudah sering kejadian misalnya kita minta asistensi nih, ini bahkan di beberapa bank itu nggak paham metode pembayaran internasional. Bayangkan ya, saya di daerah teman-teman, tapi bank yang saya pakai customer service-nya mantul. Ya bukan saya endorse, tapi memang mantul dia, secara knowledge-nya bagus. Yang saya nggak paham, dia paham, karena itu bidangnya dia. Tapi ada beberapa bank yang tuh bahkan di pusatnya di Jakarta sana kagak ngerti. Jadi orang bingung mau transaksi internasional sekarang. Ada istilah A, B, C, dan D itu ditanya sama banknya nggak paham. Di sini kita misalnya minta asistensi sama pihak bank, Mbak, Mas, saya mau transaksi nih sama si buyer ini, bakalan sekian gitu ya invoice-nya. Nah, kebetulan akan pakai Titi, terus sisanya LC misalnya ya. Terus kita bilang, boleh nggak nih dibantu untuk kasih tahu background
ada pernah gagal bayar nggak, banknya ini terpercaya nggak, apa segala macam. Itu mereka kasih loh, maksudnya mereka memberikan edukasi. Oh ya, Mbak, Mas, ini bagus kok banknya, kita koresponden juga apa segala macam. Nah, bank itu seharusnya seperti itu, mereka asistensi ketika kita akan menggunakan fasilitas mereka. Nah, ini ada beberapa bank yang tidak ngerti soal itu, malah bank-bank besar teman, bukan bank-bank ini apa namanya BUMN lagi. Yang mungkin saya nggak perlu mention banknya apa, tapi bukan bank yang bermasalah ya, tapi mungkin memang edukasinya tidak sampai ke CS-CS-nya gitu. Jadi kalau saya menanggapi soal isu itu sudah terlalu jauh kalau mau pemerintah selesaikan, biar semua uang itu di Indonesia terus di 100%. Makin banyak orang yang bakal memparkirkan uang itu ke luar negeri, yakin saya. Karena itu 100%, tapi kan belum ada penetapan resmi ya. Gitu. Kalau negara kita kan suka bikin kaget-kaget ya. Nggak pernah diskusi apa-apa, nggak pernah sosialisasi kayak gimana gitu. Sama kayak pajak waktu itu 12% itu. Itu kan kita sampainya juga udah saksi shock duluan. Padahal kita nggak pernah tidak pernah ada obrolan, nggak pernah ada sosialisasi apa-apa. Tiba-tiba berlaku aja itu PPN 12%. Nah, semoga itu nggak berlaku ya. Pasti kalau itu berlaku, jangankan teman-teman, kita juga pasti sangat-sangat dirugikan, teman-teman. Bukan lagi bermasalah, dirugikan. Karena mau beli barang itu, saya bukan sultan. Tetap bisnisnya muter, harus muter cash flow-nya. Apalagi kita beberapa itu bermitra, yang jadi produknya mungkin bukan punya kita, tapi kita yang bantu untuk mempromosikannya. Tapi sebenarnya mungkin ada ya beberapa solusi, misalnya pengirimannya itu parsial ya, jadi tidak sekaligus, tapi kan itu tidak efisien gitu. Penghasil jeruk dan sayuran apakah bisa diekspor? Menarik nih, bisa teman-teman, tapi again ya, jeruk dan sayuran itu dikonsumsi, satu. Yang kedua, di luar negeri itu sudah bukan hal yang aneh lagi kalau mau ditanyain soal organic certificate, health certificate, ya itu majority kalau produk-produk makanan punya nggak sertifikasinya. Yang ketiga, ya di Indonesia itu tidak semuanya punya packing house. Mungkin punya beberapa packing house yang bagus yang untuk pengiriman, tahu mutu, tahu pengawetan secara alami, itu hanya beberapa packing house. Itu pasti yang jadi problem. Makanya saya tuh gimana ya, saya bingung juga ngomongin soal ini ya, edukasi soal ekspor di Indonesia ini, sehingga kita tuh mudah digoreng-goreng. Kita kan cepet terpecah belah ya orangnya ya kalau diekspor ini, padahal saya tuh pengen membangunkan semangat biar kita tidak bergantung lagi dengan ekspor-ekspor bahan hasil alam yang tidak akan bisa diperbarui ya, kayak ekspor timah yang kemarin itu apa segala macam, itu kan tidak bisa diperbarui, itu yang itu suatu saat bisa habis. Nah, kita harus berganti ke produk-produk lain. Nah, untuk menyaingi Cina sama Singapura mungkin kejauhan, tapi mungkin bisa mencoba. Kita baru anget-anget 3-4 tahun ini. Nah, cuma permasalahannya, mohon maaf, pemerintah kita tuh fokusnya hanya di ujung, di hilir, hulunya nggak dibenerin. Berapa banyak sih daerah yang disantunin ya, dikasih pelatihan ekspor, dikasih informasi soal badan usaha, dikasih informasi soal pajak, dikasih informasi soal cara pembukuan yang benar, dikasih informasi soal mutu, dikasih informasi soal sertifikasi produk. Nggak banyak. Bahkan di negara kita, pemerintahnya aja pelatihan ekspornya ada yang berbayar. Itu dari negara loh. Kayak gimana, maksudnya kayak, itu saya nggak maksud gitu loh, kayak mereka nyuruh kita ekspor produk jadi, nyuruh kita harus ekspor produk A, B, C, D, tapi di awalnya ini nggak dibenerin dulu. Orang jarang tahu sertifikasi, orang nggak ngerti cara jemur barang ini yang bener seperti apa, biar nggak ini apa segala macam. Sertifikasi halal aja itu masih banyak yang nggak dapet. Cuman halal sama Bepom loh.
Itu pasti banyak yang nggak dapet UMKM. Nah, kesempatan-kesempatan itu yang menurut saya terlalu banyak yang kayak misalnya mohon maaf ya, sebenarnya pelatihan pameran penting ya, cuman lebih banyak pameran dibandingkan pelatihan ya. Orang begini, ini saya kejadian teman-teman ya, tapi mungkin saya nggak perlu mention yang jelas ya. Banyak sekali ketika UMKM diikutkan pameran, yang ikut pameran nggak bisa bahasa Inggris, nggak dikasih tahu cara perhitungannya seperti apa. Jadi kalau ditanya misalnya Pak Budi ya, Pak Budi jualan tuh, saya bayarnya, oke, Mr. Budi, how much the price? Itu nggak dikasih pendampingan dulu, berapa harganya nih. Jadi kan sia-sia ya uangnya diberangkatkan ikut pameran apa segala macam. It's for only the formality untuk naikin berita. Yang benar itu ya seharusnya kita dikasih dulu nih informasi. Ini Pak Budi siapin ya harganya nih, harga FOB minimal tuh kalau ikut pameran harus tahu harga FOB-nya. FOB tuh sampai pelabuhan mana nih kita makalah muat, ini this is my FOB price. Terus kasih tahu sertifikat yang harus dibutuhkan apa aja. Harus bisa bahasa Inggris, minimal bisa ngejelasin harga produk spesifikasinya. Atau kalau enggak diberikan pelatihan sebelum itu dulu soal bahasa Inggrisnya. Karena gini teman-teman, walaupun mungkin Pak Budi, anggaplah saya timnya Pak Budi, saya bisa bahasa Inggris, tapi kan esensial ngomong itu pasti lebih enak ketika orang yang punya produknya ngejelasin. Karena produk knowledge-nya udah paham sekali. Nah itu tidak dibenerin dari awal. Betul. Vietnam, sekarang Taiwan ya, Taiwan dan Vietnam, luar biasa sih mereka, karena sudah mulai mengambil alih beberapa produk yang kita punya ya. Bahkan ada produk-produk seperti durian ya, durian itu sudah jadi Vietnam ya sekarang ya, yang the king of durian sekarang, bukan Indonesia ataupun Thailand lagi bahkan. Gitu. Memang saya bukan bazar apa segala macam, memang peraturan ekspor yang lumayan mudah tuh di zamannya Pak Jokowi. Nah sekarang nih belum ada kejelasan. Gitu. Ini saya sharing juga sama teman-teman. Waktu itu saya pernah ketemu sama salah satu mantan perwakilan perdagangan, tapi saya mungkin nggak usah sebutkan di negara mana dia pernah bertugas. Saya kasih tahu bahwa saya main produknya ini, kita biasa ekspor ke bla 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 gitu ya. Terus ada nggak nih solusinya untuk produk ini gitu, untuk karena kan pernah menjabat nih di negara tersebut, ada nggak produk yang bisa kita masuk ke sana gitu. Terus tiba-tiba dia ngomong kayak gini, udah kamu ke INA ekspor aja, kamu hubungin tuh perwadak yang ada di negara itu. Lah itu mah ilmu yang kita tutup mata aja saya sudah tahu bahwa itu bisa dilakukan, tapi kan maksudnya kita mencari opportunity itu benar-benar direct gitu loh. Benar-benar direct, pemerintah itu menyediakan nih negara ini sedang butuh produk A. Itu kan selama ini itu nggak pernah rilis ya, produknya negara ini lagi butuh ini. Makanya ada orang yang bisa membandingkan antara ekspor dan impor, walaupun ini kedua hal yang berbeda. Ekspor, kita cari produknya sendiri, cari supplier sendiri, cari buyer sendiri, cari market sendiri. Ya pasti kalau dibandingkan impor udah banyak agent-agentnya, tinggal kita beli barang, yang bodo amat sertifikasi apa segala macam, penting bisa masuk ke Indonesia. Apalagi impor di Indonesia kan you know lah ya teman-teman ya, seperti apa impor di negara kita ini. Nah ekspor seperti itu loh, itu perwakilan perdagangan, mantan perwakilan perdagangan, kita open discussion, kita ngomongnya baik-baik. Saya nggak ada meninggi apa segala macam, saya benar-benar ngomongin kayak ada nggak sih Bu kayak peluang gitu ya untuk masuk ke negara sana, karena saya belum pernah tuh ekspor produk ke negara itu sebelumnya. Dikasih tahu kayak yaudah kamu ini aja, hubungin aja tuh, tapi dengan very arogan ya, ini saya masih baik-baik mukanya nih, very arogan. And that time saya benar-benar kayak rasanya hatinya tuh kayak, wih ini baru kita mungkin masih bisa nahan emosi ya, karena ya udah biasa lah ketemu orang-orang kayak gitu. Tapi one day kalau ada orang yang mungkin benar-benar
sama sekali nggak paham soal ekspor kayak gimana, pengen diajarin apa segala macam, datang ke orang-orang kayak gini, diapain lah sama orang-orang ini ya? Kayak mana mau maju? Until sampai kapan kita kayak gitu aja? Mungkin di daerahnya teman-teman sama sekali nggak pernah tersentuh ya. Ada pelatihan-pelatihan dari government. Kita kan swasta ya teman-teman ya, kita butuh operasional kalau misalnya mau pergi jauh apa segala macam. Mungkin tidak bisa selalu untuk pergi ke daerah-daerah yang teman-teman apa namanya ini gitu. Jadi ya saya sudah ya udahlah gitu kalau lihat pemerintah. Bayangin ya Pak Budi, kita mengajukan perizinan itu sudah 8 bulan. Bayangkan ya, 8 bulan. Itu tidak ada uang kita yang keluarkan. Kita keluarkan uang buat survei barangnya, kita keluarkan uang untuk bikin badan usaha, itu badan usaha juga badan usaha PT reguler ya, pakai notaris apa segala macam. Keluar pasti banyak modalnya untuk ngurusin perizinan satu itu aja. Gak efisien gitu loh, maksudnya tuh kalau memang masih dalam under maintaining gitu ya, misalnya nih harusnya dikasih tahu, oh ini perusahaan kamu masih kurang nih bagian ini. Itu untung masih kita yang dampingin kan, kalau sendiri wah nggak tahu berapa lagi modal yang harus dikeluarkan untuk ngurusin itu. Itu makanya kalau ada orang yang bilang kayak what is the point of having pelatihan training, ya karena kamu nggak pernah ngelihat aja orang-orang di bawah-bawah itu, yang kalau misalnya kita lagi ada produksi, berapa orang yang kita bisa hire ya, ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, itu semua bergantung dengan barang-barang yang kita ekspor. Gak ada kita ekspor itu, they don't have any job. Nggak pernah susah-susah mungkin ngelihat gitu ya, bapak-bapak itu harus sudah setua-tua apa, harus nyerut lidi, ngumpulin pinang udah setua-tua itu. Ditambah lagi there is no regulation of impor. Semua buyer bisa masuk ke Indonesia tanpa ada hal yang jelas ya, mereka beli langsung ke petani apa segala macam. Memutus rantainya tuh bener-bener kayak aduh kejam banget. Kita susahan barang. Kan aku pakai rekening undernya, mau cairin ke rekening aku, tapi rekening aku ada limit. Gimana ya? Berarti ya harus parsial itu pengirimannya tuh. Setengah-setengah, ambil dulu ininya. Berarti 100% itu bakalan masuk ke mbaknya ya, atau gimana? Kalau produk kita buat, proses dari kebun sampai ke packing house gimana? Kebetulan kalau produk saya itu kan tidak menggunakan packing house ya, jadi tidak terlalu ribet sebenarnya kalau produk yang saya ekspor. Tapi kalau produk teman-teman itu perlu pakai packing house dari awal, wajib lah teman-teman harus tahu itu ya. Saya bilang tadi spesifikasi produknya, terus sertifikasinya. Nah kalau sudah tinggal ke packing house itu untuk, namanya packing house ya, untuk packing produknya, untuk pengawetannya seperti apa biar nggak busuk. Jadi harus cari dulu channeling packing house-nya yang terpercaya, yang harganya juga affordable. Apa bedanya trader, mediator, and agent? Kalau trader teman-teman itu eksportir tapi nggak punya barangnya. For example misalnya Pak Deden mau ekspor pinang misalnya, cuman yang punya produknya saya nih, cuman Pak Deden boleh nggak sih saya yang promosin? Ya silakan aja. Nanti kalau ada buyer, Pak Deden yang ekspor langsung tapi saya yang supply, itu namanya exporter trader. Kalau mediator itu hampir sama sebenarnya kayak broker, jadi mempertemukan link and match. Misalnya saya yang punya produk, Pak Deden punya buyer, link and match dengan saya. Agent itu misalnya kayak
impor ya. Impor tuh kan sulit sebenarnya teman-teman. Impor and ekspor secara regulasi itu seharusnya di atas hitam atas putih, udah pasti susah impor. Nah, untuk mengkat biasanya tuh yang sulit-sulit itu biasanya orang pakai agent. Jadi kita sudah diurusin semua sertifikasi apa segala macam dengan agent itu, kita tinggal terima produknya aja. Atau kalau diekspor untuk agent itu sama, si bayarnya tinggal anteng-anteng aja, si agentnya cariin barang apa segala macam, nanti dia akan kirimkan ke buyer terkait. Seperti itu. PEB diajukan kemana kak? Namanya aja pemberitahuan ekspor barang. Orang yang harus tahu bahwa barang teman-teman itu akan diekspor adalah bea cukai. Gitu. Pinang bulat. Kemarin saya ada permintaan pinang bulat teman-teman, nggak lupa ke mana. Boleh nanti hubungin aja saya Mas Bagaskara. Jadi ini buat repositori saya, kalau ada yang cari pinang bulat saya langsung arahkan ke Mas Bagaskara ya. Saya biasa teman-teman seperti itu, misalnya teman-teman ada produk apa, saya pernah lihat nih di feed Instagramnya, saya save gitu ya. Nanti kalau ada yang butuh tinggal saya arahkan ke situ aja. Jadi kalau produknya saya nggak mainkan, kayak pinang bulat kan saya nggak main, pasti nggak akan saya ambil projectnya, saya arahkan ke orang lain. Seperti itu. Itulah sedikit curcol kita malam ini teman-teman. Karena melihat kok semakin tahun tidak ada perubahan gitu ya. Nah nanti kalau misalnya memungkinkan teman-teman, nanti tak hari Kamis, tak hari Rabu, saya belum tahu ya, tungguin aja. Kalau untuk terbaru kan kita tahun 2025 nih, akhir bulan ini kita ada pelepasan tuh di Pontianak. Nah nanti coba saya undang ke live TikTok atau Zoom, saya belum tahu lah. Mungkin live TikTok aja yang lebih simple. Kita ngobrol-ngobrol nih sama dia biar teman-teman bisa belajar ya. Kan kalau saya kan udah biasa nih ya, masih ya sering diskusi gitu. Tapi dari pengalaman beliau langsung, beliau belajarnya seperti apa di Belantika misalnya, terus dari mana dia mungkin bisa mempromosikan produknya, nanti belajar langsung juga dari pengalamannya. Tapi saya belum tahu saya mau ngajak di hari Kamis atau di hari Rabu, pokoknya sebelum pelatihan, karena kalau pelatihan saya pasti tidak ada waktu banyak untuk di TikTok. Nah untuk pelepasan di Jambi paling memungkinkan mungkin Februari ya teman-teman, karena ini masih musim hujan ya, udah pasti barang unready, gak available kalau sekarang barang, karena susah ya, karena kita barangnya semua harus dry, harus kering. Seharian loh, dari pagi sampai sore ya hujan terus dari tadi, gimana mau jemur barang. Nah buat teman-teman juga, kalau Jambi nggak ada pinang bulat, jarang Mas Bagas. Makanya saya bilang kalau Mas Bagas punya, kondisinya juga bagus, tawarkan aja ke saya. Itu nanti jadi repositori saya. Jadi one day kalau ada orang yang cari, saya tinggal arahkan. Gitu. Teman-temannya dari Live TikTok ini percaya sama saya. Ada yang waktu itu ekspor ke Bangladesh, yang LC-nya saya bantu cekan ya, yang kopra itu. Sampai sekarang kalau ada orang yang butuh kopra, saya nggak kemana-mana, saya arahkan aja ke sana. Gambir ke India teman-teman, titik paling banyak gambir itu ke India. Cina juga ada, tapi the biggest marketnya itu pasti ke India. Kemarin saya ada yang nawarin dari Jambi pinang bulat, siapa namanya? Nah sama ini ya teman-temannya, ini bukan seuzon lagi, karena saya pernah ke gap sama saya. Jadi buat teman-teman, misalnya produknya ini kan saya main nih, produk lidi nipah, produk pinang ya, terutama lidi. Bayangkan ini jahatnya sekali nih. Kita tuh pelepasan ekspor kan memang sering bikin seremonial nih, pakai banner ya, sewajarnya lah ya untuk pelepasan apa segala macam. Itu sering di-claiming. Jadi dia foto di kontainernya kita, dia kembangkan lah itu apa namanya, spanduk itu, tapi atas nama perusahaan dia posting di pelatihan lain. Itu jahatnya dia. Jadi masuk ke komunitas pelatihan A, B, dan C itu karena saya ke gap ya, loh ini di sini kok
ada kontainernya saya ya di situ. Langsung lah minta take down. Itu baru sekali kejadian. Yang kedua, dia ngaku-ngaku ya, padahal di Jambi ini yang pengepulnya itu ya kita sama mitra kita cuman di sini. Biasanya orang langsung kirim ke Medan atau ke Jakarta. Jarang sekali ekspor dari Jambi ini. Orang kita pelepasan itu selalu ekspor perdana pinang lidi misalnya ke Cina, ke Pakistan. Itu perdana, artinya memang belum pernah sebelumnya. Hati-hati teman-teman, memang saya nggak ngerti ya, maksudnya tuh nggak malu gitu loh. Ngapain sih kita, mungkin sayanya aja nggak memutuskan untuk memviralkan, tapi ya apa poinnya. Itu satu. Terus yang kedua, buat teman-teman yang cari supplier tuh hati-hati, banyak banget orang-orang di sosial media ya, misalnya teman-teman lagi cari produknya Pinang gitu ya, produknya Pinang, terus dia hubungin, iya mas saya ini punya nih barangnya segala macam, terus dimintain keterangan soal perusahaannya, terus gudangnya, nggak mau dia ini. Itu udah harus hati-hati teman-teman, hati-hati banget. Orang yang tahu gudangnya sering banyak ketipu. Bayangin orang nggak punya akal dan hati nurani lagi kalau sudah kayak gitu tuh, bisa-bisanya. Padahal hari itu kita datang ke kontainer itu, foto sebentar, terus sorenya pulang, malamnya udah nggak di situ lagi. Malamnya dia foto di situ, dia pajang gitu spanduknya dia. Ngaku-ngaku pula di pelatihan-pelatihan lain. Nah, satunya juga orang berarti nggak ngecek ini memang orang bener atau tidak. Kami cara negosiasi dengan supplier dan buyer diajarin nggak? Kita ada nama materinya khusus korespondensi. Korespondensi itu nanti ada latihannya tuh, gimana caranya merespon. Bahkan ada kelas bahasa Inggrisnya tuh, kelas bahasa Inggrisnya saya nanti juga yang bakalan ngisi. Itu bukan kayak kita ngajar di sekolah ya teman-teman, kagak. Kita belajarnya tuh conversation, percakapan. Jadi proses negosiasi itu seperti apa sih? Kalau dia nggak mau harganya segitu, kita harus ngomong apa? Terus bahasa Inggrisnya, kosakatanya itu biasanya kita buatnya per series ya. Misalnya yang di awal pakai masih campur bahasa Indonesia bahasa Inggris, nanti kita balik yang awal misalnya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia kan mengartikan, nanti kita balik ke bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, baru nanti full bahasa Inggris. Seperti itu teman-teman. Nah, sudah 9:30. Oke teman-teman, I think that's all for today. Semoga hari ini teman-teman makin lancar, selamat liburan juga ya teman-teman. Enak ya liburannya kalau kita tetap banyak tugas yang harus diselesaikan. Semoga lancar terus teman-teman, apapun yang teman-teman lakukan. Dan kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan yang belum terjawab, silakan langsung datang ke live TikTok saya aja. Kalau saya tidak kalau saya live, sesinya setiap bulan, tersedia setiap bulan dong, karena kan kita pelatihannya kalau nggak 2 bulan sekali, 1 bulan sekali. Dan ngobrol ke saya juga nggak ada masalah. Jadi buat teman-teman yang sudah mendaftar di angkatan 47, sampai jumpa nanti di hari Sabtu. Dan untuk teman-teman yang ada di Lampung, I will be in Lampung